warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fisika yang asik dan menyenangkan. Oke, untuk hari ini Ibu akan membahas tentang tugas 2 yang sudah Ibu berikan pada minggu lalu ya. Nah, tugasnya itu ada di uji kompetensi 2 bab dinamika partikel untuk kelas 10. Tugasnya ada 2 nomor, yaitu nomor 7 dan nomor 14. Soal pilihan ganda. Oke, kita langsung saja. Nomor 7. Bagas sedang menarik mobil mainan bermasa 500 gram menggunakan tali seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ini ada gambarnya ya. Nah, mobil mainan tersebut ditarik dengan tali yang memiliki gaya sebesar 4 Newton. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan lantai dianggap licin, besar gaya normal yang bekerja pada mobil mainan milik Bagas tersebut adalah titik-titik. Pilihannya ada 5. Yang A 2,6 Newton, yang B 3,4 Newton, yang C 5,3 Newton, yang D 6,2 Newton, yang E 7,4 Newton. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Tentunya kalau kalian sudah melihat video materi pada hari Selasa minggu lalu, kalian pasti bisa nih, Ibu yakin. Oke, kita langsung saja ya. Pertama-tama, fisika itu pasti harus ada diketahui. Nah, berdasarkan dari soal yang diketahui itu adalah yang pertama ada massa dari mobil mainan yaitu 500 gram. Kita tuliskan ya, diketahui M-nya 500 gram. Kita ubah satuannya ke kilogram yaitu jadi 0,5 kilogram. Kemudian diketahui lagi ada sebesar gaya yaitu 4 Newton. F-nya berarti 4 Newton. Dan jangan lupa di sini ada percepatan gravitasi bumi yang nilainya tetap atau konstan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Lambangnya G kecil ya. Oke. Dan di sini juga dari gambar kita bisa melihat ketika mobil mainan ini ditarik oleh tangan Bagas, maka talinya ini membentuk sudut yaitu 37 derajat. Maka sudutnya atau tetanya, ini namanya teta ya. Namanya teta adalah sama dengan 37 derajat. Nah, kalau ada sudut, kita harus mencari tahu berapa sih sin dan cosnya. Caranya mudah, kalian bisa menggunakan kalkulator saintifik ya. Nah, sin 37 derajat setelah dicari menggunakan kalkulator hasilnya adalah 0,6. Atau kalian boleh menggunakan ini ya, 3/5. Kalau ini menggunakan desimal atau menggunakan per seperti ini. Cos 37 kalau kita cari yaitu 0,8 atau 4/5. Oke, yang ditanyakan adalah di sini berapa sih besar gaya normal? Kalian sudah tahu ya, gaya normal itu lambangnya adalah N, maka yang ditanyakan adalah N. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah jawab. Di sini ada 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu ketika ada soal berupa gaya seperti ini ya, yang harus kalian perhatikan adalah arah gayanya. Karena pada pertemuan pertama kalian sudah tahu bahwa di fisika itu ada beberapa gaya yang dipelajari. Ada gaya berat, lambangnya W. Ada gaya berat, lambangnya W ya. Kemudian ada gaya normal, lambangnya N. Ada juga gaya tarik atau gaya dorongan ya, gaya dari luar yaitu lambangnya F. Ada juga gaya gesek, F kecil ya, gaya gesek dan lain-lain. Nah, di sini kita pertama langkahnya adalah menggambarkan arah gaya. Kalian sudah tahu bahwa yang namanya setiap benda itu memiliki gaya berat. Gaya berat itu arahnya selalu ke pusat bumi atau ke bawah. Nanti di sini ada gaya berat ya. Kemudian selanjutnya selain ada gaya berat, ada gaya normal. Gaya normal itu arahnya ke atas atau tegak lurus terhadap bidang. Kalau bidangnya datar, berarti gaya normalnya adalah ke sini ya, ke atas, tegak lurus bidang. Kemudian di sini ada gaya dari tegangan tali sebesar F. Nah, karena dia membentuk sudut, berarti kita harus uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Oke, langsung saja gambarnya biar mudah. Ini sudah digambarkan ya. Pertama di sini ada gaya berat. Lambangnya W, arahnya ke pusat bumi atau ke bawah. Kemudian ada gaya normal, lambangnya N yang arahnya tegak ke atas ya. Gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang.
Nah, di sini tegak lurus atau 90 derajat. Ini bidangnya ya, datar. Kemudian gaya tegangan tali atau F di sini membentuk sudut 37 derajat. Berarti kita uraikan, tarik garis putus-putus menuju sumbu X dan garis putus-putus menuju sumbu Y. Ini sumbu X ya yang mendatar, ini sumbu Y yang vertikal. Nah, berarti di sini ada F cos 37 derajat, di sini ada F sin 37 derajat. Perhatikan arah tanda panah F-nya. Kalau arah panah F-nya ke sini atau miring ke atas, berarti ini juga harus ke sini ya arahnya. Ini juga sama, harus ke sini. Nah, jadi jangan sampai salah tanda panah. Karena salah tanda panah berarti salah arah. Kalau salah arah berarti nanti salah dong hitungnya juga. Oke, itu ya. Nah, langkah yang kedua kita hitung bahwa yang namanya benda itu kan bisa bergerak ketika dia memiliki percepatan ya, atau ada gaya tarikan atau dorongan. Nah, benda itu kan akan bergerak kalau bidangnya datar, berarti dia arah geraknya ke sini dong. Ya, kanan gitu. Kanan. Nah, kalau di sini yang ditanyakan adalah gaya normal. Berarti gaya normal itu ada pada sumbu Y. Itu artinya di sumbu Y gayanya nilainya adalah 0. Nah, di sini berarti sigma F-nya itu 0. Ini adalah sigma F untuk sumbu Y. Sumbu Y ya. Jadi tidak bergerak ke sumbu Y tapi geraknya ke sumbu X mobilnya. Oke, di sumbu Y itu ada gaya apa saja? Yang pertama ada gaya berat. Ini gaya berat. Yang kedua ada gaya normal. Dan yang ketiga ada gaya F sin theta. Karena ini sudah diuraikan. Nah, terus ini berarti ada 3 gaya di sumbu Y. Sedangkan di sumbu X itu ada 1 gaya, F cos 37. Makanya ini tidak dimasukkan ke sini. Karena beda ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, kita langsung saja. Nah, sekarang perhatikan arahnya. Di sumbu Y, kalau arahnya ke atas berarti itu tandanya positif. Kalau arahnya ke bawah berarti negatif. Berarti di sini ada gaya apa saja? Yang pertama gaya normal, ke atas ya, berarti dia positif. Yang kedua gaya F sin theta, dia ke atas berarti positif. Yang ketiga ada gaya berat, ke bawah berarti negatif. Oke, sampai di sini paham dulu ya. Nah, selanjutnya kita langsung turunkan. Nah, W ini kan sama dengan MG, kita ganti berarti sama dengan 0. Kemudian N plus F sin theta masih terus diturunkan. MG kita pindah ruas, negatif pindah ruas jadi positif. Jadi E-nya sama dengan MG, ini juga pindah F sin theta, pindah jadi negatif F sin theta. Langsung masukkan angkanya, masanya 0,5 kg, kemudian G-nya 10, dan F-nya 4, sin 37 tadi 0,6. Kita hitung ya, 0,5 kali 10, 5, 4 kali 0,6, 2,4. Jadi 5 dikurangi 2,4 hasilnya adalah 2,6 Newton. Jadi gaya normal pada mobil ini jawabannya adalah 2,6 Newton. Atau pilihan gandanya adalah A. Oke. Kita lanjutkan nomor 14. Doni menyusun 3 beban yang terdiri atas beban A, B, dan C dengan variasi massa yang berbeda. Ketiga beban secara berurutan diletakkan berjajar di atas permukaan lantai yang licin. Lalu setiap beban dengan beban lainnya dihubungkan dengan tali, ini talinya, dan membentuk suatu sistem seperti ditunjukkan gambar berikut. Perhatikan di sini ada beban massa A, massa B, massa C, kemudian dihubungkan dengan tali. Ya, di sini ada tegangan tali 1 antara beban A dan B, tegangan tali 2 antara beban B dan C, kemudian ada gaya. Nah, ini pada bidang datar. Selanjutnya diketahui juga bahwa masanya ada di tabel. Beban A masanya 6 kg, beban B 2 kg, beban C 8 kg. Pertanyaan untuk nomor 14, jika Doni mendorong sistem tersebut dengan gaya F sebesar 40 Newton, berarti F-nya di sini ya, ini didorong oleh Doni atau didorong atau ditarik sebesar 40 Newton, maka percepatan sistem tersebut sebesar berapa? Ini ada 5 pilihan ganda. Yang A 1,5 meter per sekon kuadrat, B 2 meter per sekon kuadrat, C 2,5 meter per sekon kuadrat, D 3 meter per sekon kuadrat, dan E 3,5 meter per sekon kuadrat.
Seperti biasa, langkahnya ada dua. Yang pertama, kita harus pintar menguraikan gaya. Tapi sebelumnya diketahui dulu massa A 6 kg, B 2 kg, MC 8 kg, dan F-nya 40 Newton. Ditanyakan percepatan atau A kecil ya lambangnya. Jawab, yang pertama langkahnya adalah uraikan dulu komponen vektor gayanya yang bekerja pada sistem. Kalian sudah lihat gambarnya di sini. Yang pasti pada sistem, yang pertama itu ada gaya tegangan tali ya di sini. Kemudian ini gaya F, dan tiap benda punya massa, berarti dia punya gaya berat. Berarti ada W masing-masing beban. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya. Ini yang pertama tegangan tali, kemudian yang kedua gaya berat, yang ketiga adalah gaya normal karena ada pada bidang datar bendanya. Berarti ada gaya normal yang arahnya selalu tegak lurus bidang. Kita gambarkan, gambarnya seperti ini ya. Ini gaya berat A, ini gaya normal A, gaya berat B, gaya normal B, gaya berat C, gaya normal C. Dihubungkan oleh masing-masing tali, ada T1 tegangan tali 1, ada T2 tegangan tali 2, dan didorong atau ditarik oleh gaya F. Nah, ini merupakan satu kesatuan sistem. Langkah yang kedua, setelah kita bisa menguraikan gayanya, maka kita tentukan untuk mencari nilai A, berarti kita gunakan hukum Newton yang kedua, di mana yaitu sigma F sama dengan M kali A. Di sini percepatan sistemnya ya. Nah, ini menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan MA, di mana M-nya masanya adalah massa dari keseluruhan beban atau beban A, B, dan C dijumlahkan dikali dengan A percepatan. Nah, ini nanti A-nya kita pindahkan ya. Berarti sama dengan F-nya ini MA plus MB plus MC. Kalau pindah ruas berarti nanti jadi MA plus MB plus MC. Jadi bagi F-nya 40, MA-nya 6, MB-nya 2, MC-nya 8 dijumlahkan. Jadi 40 dibagi 16 sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Sehingga percepatan gerak sistemnya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada yang belum dipahami, boleh isi komentar ya, atau boleh silakan ditanyakan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.